wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat dan umur yang panjang, sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMAN Negeri 3 atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 3 Siak. Baiklah, sebelum memulai acara, kita minta kata sambutan dari Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak Muhalid kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul di Aula SMA Negeri 3 Siak dalam rangka diseminasi atau pengimbasan budaya positif dari Ibu Novi Astria SPD GR ya, CGP Angkatan ke-9. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, jadi seluruh yang saya hormati, terima kasih kepada Ibu Novi Astria SPD ya, yang pada kesempatan hari ini yang memberikan kesempatan kepada kita atas diseminasi atau pengimbasan budaya positif dari kegiatan guru penggerak ya angkatan ke-9. Mudah-mudahan kegiatan pengimbasan dari budaya positif yang didapat oleh Ibu Novi Astria pada kegiatan yang dilaksanakan selama 6 bulan Bu ya. 6 bulan ini ya nanti dapat kita terapkan di sekolah kita, bagaimana budaya positif itu dibangun di sekolah kita ini, supaya kalau kegiatan budaya positif ini dibangun di sekolah kita, tentu ya semuanya menjadi positif ya, mulai dari perencanaan sampai evaluasi kegiatan proses belajar mengajar. Bukan hanya itu ya, tapi kalau bisa bukan hanya ke guru, tapi budaya positif ini masuk kepada anak-anak kita tentang cara pandangnya terhadap dunia pendidikan, khususnya dengan SMA Negeri 3 Siak. Terima kasih kegiatan ini, mudah-mudahan ini menjadi pemicu buat guru-guru yang lainnya macam mana mengimbaskan bukan hanya budaya positif, tentu ada materi-materi lain dan kegiatan-kegiatan lain yang semestinya dapat kita terapkan dan dapat kita imbaskan terhadap teman-teman kita di sekolah ini. Sampai di sini saja apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Novi Astria, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhalid yang telah memberikan kata sambutan. Sekarang kita memasuki acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh guru kita Novi Astria SPD GR. Kepada Bu Novi kami persilakan dengan segala hormat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan
mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti rangkaian program dari pendidikan saya, yaitu Desiminasi Budaya Positif. Ini salah satu kegiatan yang harus saya selesaikan di program pendidikan guru penggerak untuk mengimbaskan bagaimana tentang pemahaman budaya positif di individu maupun di rekan sejawat. Sebelum kita masuk ke materi pemaparan budaya positif, mungkin kita ada ice breaking sebentar ya Bapak Ibu, supaya kita bersemangat di hari yang sejuk ini ya. Ice breakingnya tebak-tebakan, supaya Bapak Ibu fokus dalam mengikuti kegiatan kita. Yang pertama, kalau seandainya kemarin hari Minggu, maka besok hari apa? Ternyata Bapak Ibu masih fokus ya. Kalau besok hari Minggu, maka kalau kemarin hari Minggu, maka besok adalah hari Selasa. Ternyata nggak ada yang terjebak menjawab hari Senin ya. Karena hari ini pas hari Senin. Oke, lagi. Tangan kita jumlahnya ada? Tangan kita jumlahnya ada dua, kanan dan kiri. Oke. Jari kita berapa? Jari kita 10. Oke. Kalau tangan kita 10, berapa jari kita? Berapa jari kita? Tangan kita ada dua, kiri dan tangan, kiri dan kanan. Jari kita ada 10. Kalau tangan kita ada 10, jari kita ada berapa? Ada 10. Ibu Masinta yang matematika gimana? Kalau tangan kita ada 10, berapa jari kita? 100 ya jarinya. Salah kalau 100, kebanyakan. Ingat dua tangan ada 10 jari. Kalau 10 tangan ada berapa jari? Tentu 5 kali 1. Iya benar Ibu Yosi, ada 50 jari. Oke. Ya, semoga dengan speaking sebentar ini memantik Bapak Ibu untuk lebih semangat. Oke, untuk membangkitkan semangat kita ada yel-yel. Kalau saya sebutkan semangat pagi, maka Bapak Ibu akan menjawab pagi, 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 semangat. Oke? Semangat pagi. Pagi, pagi, semangat. Paginya 3 kali Bapak Ibu. Ulangi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Iya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan ke desiminasi budaya positif yang akan saya paparkan. Di sini ada 8 komponen yang akan saya imbaskan kepada Bapak Ibu tentang konsep inti dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, kita membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan
sesuai perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu di sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka di tahun pertama, maka sasaran yang ingin kita ambil di siswa adalah terwujudnya siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Ada 6 tahapan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini salah satu poin penting yang akan kita harapkan muncul di dalam diri siswa untuk penumbuhan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ada 6 komponen tahapan di pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan kurikulum merdeka. Ternyata masih banyak di dalam pembelajaran miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana kita menganggap bahwa kita, guru, itu dapat mengontrol murid. Selanjutnya, mengilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini dan terus-menerus kita pahami. Ternyata setelah saya terjun ke dalam pendidikan guru penggerak, hal inilah yang menjadi miskonsepsi di dalam dunia pendidikan. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Itu yang pertama, stimulus respon, realita. Kita menyatakan, kita mengakui bahwa kebutuhan siswa itu sama. Tetapi pada teori kontrol, realitas kebutuhan setiap siswa itu berbeda. Pada kenyataannya, kita mengajar di dalam kelas itu, mohon maaf saya sendiri menyamaratakan semua siswa. Tidak ada perbedaan di dalam itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada kenyataannya setiap orang itu bisa memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, pemahaman kita itu harus sama dengan orang. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini di dalam stimulus respon. Tetapi di dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kita selama ini sering melebeli ya Bapak Ibu tentang bagaimana siswa-siswa kita berperangai buruk. Tetapi yakin dan percayalah bahwa di dalam kondisi itu pasti ada perilaku mereka yang memiliki tujuan. Di sini orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol kita. Kita sendiri yang bisa mengontrol emosi kita. Kita sendiri yang bisa menentukan kita mau menjadi seperti apa. Saya bisa mengontrol orang lain tadi ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi pada teori kontrol di sini tidak dalam bentuk pemaksaan, tetapi adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti akan saya imbaskan di dalam materi
segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Model berpikir menang kalah. Semoga kita mulai beralih menjadi teori kontrol, yaitu model berpikir sama-sama menang. Ya, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Biar bagaimanapun, sekecil apapun dampak orang itu terhadap kita, pasti mereka memiliki tujuan untuk kehidupan kita. Kita masuk ke budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu budaya positif itu apa? Menurut Bapak Ibu mungkin budaya positif? Budaya positif itu budaya yang bisa membangun seseorang menjadi lebih maju. Terima kasih Ibu Desi. Budaya positif itu adalah budaya yang bisa membangun seseorang menjadi lebih maju. Budaya positif di sekolah. Di sini kita akan menampilkan budaya positif di sekolah itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini yang tadi di konsep budaya positif yang akan saya jelaskan. Konsep disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan oleh setiap sekolah. Disiplin positif merupakan disiplin diri yang mengajarkan anak cara mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menggali potensinya dalam mencapai suatu tujuan mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai. Jadi disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid dalam melakukan sesuatu tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi tanpa penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 elemen: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primarios program atau PYP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerja, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup itu kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ada kebutuhan akan penguasaan, harga diri, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini masuk dalam kelompok penguasaan. Ada kebutuhan akan kebebasan, berarti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kita harus bisa melihat, kita harus bisa menggali, kita harus bisa memahami
siswa kita itu kebutuhan dasarnya seperti apa. Makanya kalau kita sudah tahu kebutuhan siswa itu seperti apa, tidak akan ada pelabelan yang namanya anak nakal. Kalau kita sudah bisa menggali apa yang menjadi kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Begitupun juga dengan diri kita sendiri. Di sini ada contoh untuk kebutuhan dasar tadi. Bimo seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru, Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan Ibu Guru. Kira-kira kalau dari bahasa Bimo ini, aku senang bermain kejar-kejaran dengan Ibu Guru, kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh Bimo? Iya, kesenangan. Dia ingin bermain dengan Ibu Guru. Ibu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira masuk kebutuhan apa yang diinginkan? Cinta dan kasih sayang. Begitu sebenarnya anak kita, Bapak Ibu. Hari ini kita menegur dia, David, apakah kamu sehat hari ini? Besok kita nggak menegur dia, dia akan bertanya, ada apa dengan diri? Pada dasarnya setiap anak didik itu sama. Dia memiliki kebutuhan dasar. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira ini masuk identifikasi kebutuhan apa? Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan, bahwa tadi ingin dianggap, ingin menonjol, itu termasuk dalam penguasaan. Dari hal yang tadi ada beberapa motivasi perilaku manusia. Ada yang bersifat motivasi ekstrinsik dan ada bersifat motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka kadang anak itu pada saat kita panggil, kita marah-marah, ada beberapa motivasi yang akan timbul di dalam diri siswa. Kalau dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti itu masih masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Begitu juga kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia pengen cepat-cepat mengerjakan latihan, pengen dipuji, pengen mendapat penghargaan dari Bapak Ibu Guru. Berarti itu masih masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang masih masuk ke dalam motivasi intrinsik itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mohon maaf, mati lampu, jadi infokusnya agak mati. Emang mati ya. Oke, kita lanjutkan saja dengan laptop ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa komponen yang termasuk ke dalam hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin selama ini Bapak Ibu memberikan mengambil tindakan kepada siswa itu sudah masuk ke kategori konsekuensi atau masuk ke kategori hukuman. Karena mungkin ada Bapak Ibu yang sudah menerapkan segitiga restitusi, cuman mungkin itu tidak membentuk bagaimana komponen segitiga restitusi. Kalau dia masuk ke kategori hukuman, berarti pada saat kita memberikan hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Pernah ya Ibu, kita melihat siswa yang degil langsung kita panggil, kamu push up, kamu lari keliling lapangan. Itu masih masuk kategori hukuman.
Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Sedangkan konsekuensi ini yang akan kita terapkan, semoga Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di dalam lingkungan kelasnya masing-masing, bagaimana menetapkan konsekuensi dalam keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Terencana disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini segitiga restitusi. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu masuk ke posisi kontrol yang mana? Pertama ya Pak Uzar ya, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai teman. Ada pernah membuat merasa bersalah? Secara tidak sadar saya pernah melakukan sebagai pembuat merasa tidak bersalah. Posisi saya sebelum saya mengikuti guru penggerak adalah posisi penghukum. Pada saat itu siswa terlambat, saya tidak mau ambil tahu. Langsung saya bilang, kamu cuci WC. Tapi setelah 1 jam di lapangan upacara, itu posisi sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah. Sudah berapa kali ibu bapak ingatkan kamu terus saja mengecewakan itu. Ini posisi merasa bersalah. Jujur saya pernah melakukan itu. Sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai diulang lagi. Saya juga pernah melakukan itu Bapak Ibu. Posisi sebagai teman. Yang belum saya lakukan ternyata posisi sebagai manajer. Oke, sebagai pemantau. Ini pemantau beda tipis dengan pemarah. Dengan manajer itu seperti apa Bu? Ini manajer ya, Bapak Uzar ya. Kita pemantau dulu ya. Pemantau dengan pemarah ini hampir beda sedikit. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Sedangkan posisi manajer, contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Ini segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu beranggapan, aduh, kok seperti itu? Inilah yang diinginkan oleh pendidikan kita sekarang, bahwa kita tidak boleh menyamaratakan. Bisa jadi dia tidak memakai atribut itu, kita cari dulu kesalahannya, kita cari dulu permasalahannya apa. Karena seperti yang saya dapat dari instruktur nasional kemarin, kita ini guru seperti dokter yang salah mendiagnosa pasien. Pasien itu sakitnya apa, kita kasih obat apa. Kenapa seperti itu? Pada saat siswa datang terlambat ke sekolah, kita tahunya kamu terlambat, kamu salah, kamu melanggar peraturan. Kita tidak menggali lebih dalam. Bisa jadi dia di rumah seperti apa. Jadi kalaulah kita pada saat anak terlambat ke sekolah, kita kasih mereka hukuman fisik seperti push up berkelanjutan terus, itu kata instruktur nasional tidak menyelesaikan masalah karena bukan penyakit
kita obati. Malah bisa menjadikan anak dengan hukuman yang keras itu biasanya lebih berotak. Ini posisi kontrol penghukum. Kamu selalu saja salah. Push up, lari keliling lapangan. Ini penghukum. Kita banget dulu ya. Kalau Bu Dona enggak, kalau Bu Dona dia teman dan teman ya Bu Dona ya. Pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu kecewa sekali sama kamu. Kamu membuat Ibu sedih hari ini. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Sama, saya juga di posisi ini. Saya juga di posisi yang enggak itu, saya di posisi manajer. Manajer, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi di posisi manajer ini kita mencari solusi itu berdasarkan siswa sendiri yang mencari apa permasalahan mereka. Sebagai teman, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ayo ingat tidak bantuan Ibu selama ini? Aduh, kamu naik kelas tuh gara-gara Bapak loh kemarin. Kamu naik kelas itu gara-gara Ibu loh kemarin. Ini posisi sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi pemantau dengan penghukum ini beda tipis, tapi kalau pemantau dia lebih tertata bahasa. Kita masuk ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Sesi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Situ aku penjelasannya cuma. Kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya. Kenapa? Ini pertanyaan pemantik sebenarnya. Kita tahu di dalam kurikulum Merdeka itu pada saat kita sebelum memulai pembelajaran di awal pembelajaran tahun ajaran baru, itu kita bersama-sama membuat satu kesepakatan kepada siswa tentang peraturan yang harus kita lakukan selama 1 tahun pembelajaran di setiap kelas. Di sini yang mau saya tanyakan sebagai pertanyaan pemantik, kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Terima kasih Bu Novi, mungkin saya mencoba untuk menjawabnya. Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu lebih lebih adanya interaksi antara si guru dengan si siswa sehingga tidak menimbulkan aturan yang harus si A saja menjalankan sementara si B hanya membuat aturan. Tapi kalau peraturan berarti hanya satu pihak yang membuat aturan, sementara seperti misalnya sekolah melakukan ada aturan dan siswa harus menjalankannya. Tapi kalau keyakinan sama-sama kita bangun, mungkin ada sesuatu aturan tapi kesepakatan dari antara pihak siswa, sekolah dan guru serta lingkungan di sekitarnya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yosi, tepat sekali. Peraturan kelas itu sepihak Bapak Ibu, satu arah. Anak tidak diberikan kesempatan untuk mereka menentukan apa akibat konsekuensi dari yang mereka lakukan. Sedangkan keyakinan kelas itu kita bersama-sama menentukan apa yang tidak boleh dan apa konsekuensinya. Jadi di sini tidak ada anak yang merasa terhukum karena apa? Konsekuensi itu sudah disepakati bersama-sama di dalam kelas. Misal, saya sudah pernah melakukan kesepakatan kelas. Pada saat saya masuk ke sini juga saya sudah membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Contoh saya satu, tidak boleh bermain HP karena kita tahu anak kita membawa HP ya Bapak Ibu. Saya bilang sama anak, tidak boleh bermain HP. Sebenarnya salah. Karena apa? Dalam kesepakatan kelas diusahakan tidak boleh menggunakan kata negatif. Kata tidak boleh itu nggak boleh. Jadi setelah saya masuk ke pendidikan guru penggerak, saya baru tahu oh ternyata kesepakatan kelas yang saya lakukan kemarin salah. Karena saya masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Tidak boleh
dibenarkan dalam kesepakatan kelas. Jadi apa yang terbagus? Bermain HP pada jam pembelajaran ditunda sampai Bapak Ibu guru memperbolehkan mengeluarkan HP. Diperhalus bahasanya, itu di kesepakatan kelas. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Konsekuensinya apa? Kita kasih tahu ke mereka. Kalau seandainya kamu melanggar, ternyata pada saat ibu menjelaskan kamu bermain HP. Konsekuensinya apa nak yang akan terjadi? Mereka akan berbicara sendiri, Bu. Ada yang bilang, Bu, diambil HP-nya. Bu, 2 minggu diambil HP-nya. Kita sepakati bersama sesuai dengan suara yang terbanyak. Kalau peraturan, kita langsung tidak boleh bermain HP. Kalau bermain HP, ibu ambil. Itu peraturan. Jadi kesepakatan kelas ini kita mengajak siswa untuk membuat kesepakatan bersama yang harus dilakukan dan diterapkan secara bersama-sama. Ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal tadi dibuat dalam pernyataan yang positif. Tidak boleh yang negatif tadi ya Bapak Ibu. Memang sedikit ribet karena kemarin pada saat lokakarya kami disuruh membuat kesepakatan kelas, kami masih membuat kata-kata yang negatif. Jadi sama fasilitator sama instruktur nggak boleh kata negatif. Agak susah memang Bapak Ibu untuk menentukan kata-kata yang positif. Sedikit saja sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi jangan hanya panjang untuk kata-kata keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga dapat diterapkan. Kalau sesuai kondisi kita saja supaya bisa diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Makanya kita keluarkan lagi. Apakah semuanya setuju? Kalau bisa pakai tunjuk tangan. Jadi kita tahu ada yang setuju atau tidak. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini saya akan tinjau kembali untuk keyakinan kelas saya. Ternyata memang setelah saya lakukan masih ada yang perlu saya perbaiki. Kita lanjut ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita tahu pada saat anak bersalah itu biasanya kita langsung memanggil siswa, kita langsung memberikan ultimatum, kita langsung menyalahkan siswa. Tetapi di dalam segitiga restitusi ini kita cari akar permasalahan sebagai solusi bersama nantinya. Restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Kita contohkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemarin saya ada buat video tentang segitiga restitusi. Bentar ya Bapak Ibu, saya cari filenya. Oh ini dia.
Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Mila tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dalam 2 kasus, ada 1 kasus siswa yang bertengkar dengan temannya dan 1 lagi kasus yang dia terlambat datang ke sekolah karena sering begadang dan bermain handphone. Jadi kalau kita sudah menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu, maka anak tidak akan merasa terhakimi. Tidak akan merasa terhakimi pada saat kita memberitahukan kesalahan mereka. Di sini ada tahap menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Di sini kita bisa membuat beberapa pertanyaan di tahap menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa.
Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini tahap menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bisa dengan beberapa literatur pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ini seperti yang di dalam video saya untuk kasus si Siti Jumiati, di mana pada saat temannya mencontek dia marah, menggebrak mejanya. Kita kasih penghargaan kepada mereka. Saya bilang, terima kasih kamu tidak melakukan yang lebih buruk daripada itu seperti memukul. Jadi kita kasih apresiasi meskipun mereka tidak melakukan lebih daripada itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Menanyakan keyakinan, ini berdasarkan prinsip teori kontrol kita yang tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini tahap menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bisa dengan beberapa literatur pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ini seperti yang di dalam video saya untuk kasus si Siti Jumiati, di mana pada saat temannya mencontek dia marah, menggebrak mejanya. Kita kasih penghargaan kepada mereka. Saya bilang, terima kasih kamu tidak melakukan yang lebih buruk daripada itu seperti memukul. Jadi kita kasih apresiasi meskipun mereka tidak melakukan lebih daripada itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Menanyakan keyakinan, ini berdasarkan prinsip teori kontrol kita yang tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Di sini tadi contoh penerapan segitiga restitusi sudah saya putarkan untuk kasus Siti Jumiati dan Gisela Anastasia. Sekian mungkin Bapak Ibu untuk presentasi saya hari ini. Mungkin kalau ada sesi diskusi kita lanjutkan ke sesi diskusi. Silakan yang mau menanggapi atau mau bertanya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Materi kita tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif itu saya akan memulai bahwa hidup ini kan respon dengan apa satu lagi tadi? Stimulus dengan respon. Ya kan? Nah, budaya positif bisa kita bangun dari kita. Tapi sekiranya responnya itu sangat-sangat negatif, itu seperti contohnya ya kan, terima kasih kamu tidak berbuat lebih daripada itu kan respon positif ya kan. Nah itu dari eksternal bukan dari kita ya kan. Tapi kalau ini misalkan kayak gini, anak itu tak masuk misalkan misalkan
Ya. Anak itu tak masuk-masuk. Apa kita tetap memang dia rumahnya jahat? Mudah-mudahan dia besok berubah. Apakah seperti itu? Atau itu kan respon anak. Atau bisa juga dari atasan misalkan. Duitnya habis. Iya kan? Mudah-mudahan dia berubah. Apa seperti itu? Kan respon positif. Ya, itu stimulus. Responnya apakah tetap harus negatif, harus tetap positif, atau kita memakai gayanya media. Gayanya media itu bad news is a good news. Oh, ya kan? Kalau dia buruk, maka ini berita baik. Kan gitu. Berarti kalau dia buruk, pasti udah tengok dulu ada masalah apa ini. Nah, itu gaya media. Nah, itu mungkin negatif, tapi itu juga kritis menurut saya. Nah, gitu. Jadi ini kayak apa kita mensikapi apabila stimulusnya itu super negatif. Negatif. Ya, super negatif. Terima kasih untuk Pak Muhalim yang pertanyaannya super sekali. Bagaimana menyikapi kalau seandainya hasil dari stimulus anak itu super negatif? Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa di dalam kita punya teori kontrol, kita punya mengontrol diri. Kalau seandainya kasus seperti Pak Muhalim tadi mengatakan siswa tidak datang, pada kenyataannya, pada konteks kita sebagai guru, kita memang tidak bisa menyalahkan siswa. Tidak bisa. Segala upaya harus kita lakukan terlebih dahulu, ibarat kata sampai tetes darah penghabisan. Karena ini memang Terakhirnya menyerahkan. ya. Karena ini memang ini yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah mau terjun sebagai pendidik, kita sudah mau menjadi seorang pendidik, kita harus bisa mengupayakan sampai tetes darah penghabisan. Jadi jangan merasa saya dulu seperti itu. Anak tidak datang, udahlah berhenti aja. Saya dulu seperti itu. Ternyata kalau anak berhenti, itu kegagalan kita. Itu kegagalan kita. Jadi bagaimana kalau ada respon yang negatif, kita cari solusinya bersama. Ini mungkin kalau diibaratkan Bapak Ibu mungkin terlalu idealis lah gitu ya Bapak Ibu ya, terlalu lebay lah gitu loh. Tetapi itulah yang harus panggilan jiwa kita sebagai guru. Kita datangi dulu anaknya. Home visit kita punya berbagai macam tahapan pada saat sampai, bukan tidak boleh memberhentikan ya Bapak Ibu. Kalau sekolah kita sudah punya aturan KUM namanya, kumulatif untuk nilai pelanggaran siswa. Kalau memang sudah sampai ke tahap itu kita bisa menindak konsekuensinya. Tetapi sebelum itu kita harus sesuai dengan tuntutan kodrat kita, sesuai dengan panggilan kita sebagai guru. Kita didik anak kita bina anak kita sampai tetes darah penghabisan. Itu lebih seram ya. Itu kalau menurut saya ya Bapak Ibu. Kemarin juga kalau untuk yang stimulus respon ini kami di Lokakarya kemarin itu kami sempat juga. Dia begini. Kasusnya, kami dikasih kasus di kelompok kami. Kasusnya itu ada anak yang mengejek temannya karena nilai temannya itu ulangannya rendah. Jadi kami disuruh membuat stimulus segitiga 3 restitusi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Kami sempat tergelitik. Seandainya kami bertanya begini, kamu mengejek hari ini? Iya Bu. Karena apa? Nilainya rendah Bu. Jadi saya ejek. Sempatlah tadi kalau bahasa yang tanya, kamu bagus tidak melakukan lebih dari itu. Dan ibu pun kalau di posisi itu pasti melakukan hal yang sama. Jadi ada beberapa kalimat yang tidak bisa diterapkan di kasus Bapak Ibu. Kami ketawa. Jadi kami ketawa pada saat itu. Ini bagaimana kalau kita terapkan kalimat ini? Kamu bagus hanya mengejek, tidak lebih dari itu. Kalau ibu di posisi kamu, ibu pasti akan melakukan hal yang sama.
segitiga restitusi yang saya lakukan, saya melakukan itu juga. Kamu memukul, saya nggak mau hasil kerja saya dicontek. Saya marah lalu. Saya mengatakan, kalaupun ibu di posisi kamu, pekerjaan ibu dicontek, ibu juga pasti akan marah. Tapi ibu berapresiasi kamu tidak melakukan lebih dari itu. Coba bayangkan kalau di posisi mengejek, ibu juga akan melakukan seperti itu. Ternyata ada beberapa kalimat stimulus respon negatif memang yang tidak bisa diterapkan di dalam kasus yang kita tangani. Jadi kita juga memilih-milih sesuai kalimat yang pas yang bisa kita terapkan. Mungkin gitu aja ya Pak Muhalim ya. Kalau sebenarnya kalau untuk sebentar ya Pak. Kita diharapkan menjadi sosok angel ini. Guru yang sempurna. Kalau tidak bisa, paling enggak kalau memang seandainya kita sudah di posisi teman, kita sudah di posisi sebagai merasa bersalah, semoga Bapak Ibu dengan saya memberikan budaya positif ini sedikit menggeserlah menjadi seorang manajer. Jangan penghukum lagi ya Pak. Jangan penghukum lagi. Ya, silakan Pak Muhammad. Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ada perubahan di dalam hati saya karena ada dijelaskan oleh Ibu Novi Astria. Tetapi ada pertanyaan di hati saya. Karena sesuatu yang kita lakukan itu harus melihat kondisi sikonnya, dimana dibuat ini mungkin situasinya berbeda dengan kita gitu. Seperti anak itu, kamu bagus melakukan ini tapi belum sempat seperti ini. Itu kalau menurut saya pribadi terapkan itu. Tetapi mungkin siswa yang perlu kita buatkan seperti itu siswa yang pilihan. Kalau saya itu responnya bagus karena anak itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Salah satu contoh mungkin SMA plus itu bisa. Tapi ini tak tutup kemungkinan bahwasanya kita sebagai guru kita bisa melaksanakan seperti itu. Apa respon? Coba kan tak jadi masalah ya. Yang saya tanyakan, bisa nggak kira-kira kalau dalam hati kita bertanya, bisa nggak kita melaksanakan itu di situasi kondisi di Tumang ini, khususnya SMA Negeri 3 Siak. Mungkin itu yang jadi pertanyaan saya. Saya setuju dengan ibu walaupun tak mengerti-ngerti kali lah. Terus terang saya ibu menjelaskan itu yang ada dalam itu baru hari ini saya lihat gitu. Bisa jadi mungkin saya tak mengerti kali tapi saya merasakan memang betul posisi guru itu memang seperti itu. Tapi dengan kondisi sekarangnya apakah bisa nggak? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alzar, pertanyaannya sangat gelora. Apakah bisa Bapak Ibu dilakukan di SMA 3? Kalau saya jawab dengan optimis saya sebagai panggilan jiwa saya sebagai seorang pendidik, bisa. Kalau kita saling berkolaborasi. Saya tidak akan bisa melakukan itu sendiri, Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan itu sendiri. Harus ada kerjasama yang baik antara kita untuk memajukan sekolah ini. Bagaimana tahapannya? Kalau seandainya kita tidak bisa berjalan, kita tertatih dulu. Karena proses itu tidak ada yang instan. Proses itu butuh perjuangan, butuh jatuh bangun. Kalau Pak Auzar mengharapkan itu dalam waktu singkat, mungkin tidak bisa. Tapi yakin dan percaya, kita bersatu, kita berkolaborasi, insya Allah bisa. Ya, Pak Auzar, semangat. Jangan jadi penghukum lagi ya. Karena itu saya kami kan sebagai pendukung gitu ya. Apalagi memang itu kita sendiri yang beraktivitas dengan anak didik kita.
Ini Ibu sebagai mungkin lebih paham dari kami tentang guru penggerak ini, kami minta kesediaan Ibu nanti bisa kerjasama yang baik. Yang pertama dengan guru-guru yang langsung praktek dengan siswa, ya, untuk mengendalikan siswa. Yang kedua antara guru dengan kepala sekolah. Ini harus bersinergi. Kalau guru saja, rasa saya mohon maaf, mungkin selama ini karena ada guru saja yang berjalan, kepala sekolah tidak didukung, itu rasa saya itu omong kosong. Nah, tapi kalau bersinergi antara guru dan guru bersama kepala sekolah yang bisa menegakkan hukum, ini mohon maaf nih, hukum juga nilainya kan? Itu rasa saya itu tak ada yang mustahil. Kalau semuanya bersinergi, kepala sekolah, guru dan anak didik kita. Tetapi sekarang kami mohon kepada Ibu guru penggerak, ya, agar bisa menjembatkan antara guru yang ada di sini dengan kepala sekolah nantinya. Bisa berkoordinasi, memang betul Pak, memang betul Bu, seperti ini. Kalau menurut ilmu yang saya pelajari, mungkin ya salah satu apa saya dengan Ibu bisa berkoordinasi. Nah, masukan Ibu bisa kerjasama dengan kepala sekolah nanti. Oke, terima kasih Pak Auzar untuk masukannya yang sangat bermanfaat bagi saya. Insya Allah saya akan mencoba nanti menjembatani apa-apa ide-ide yang dapat kita lakukan dengan Kepsek. Semoga Kepsek yang baru nantinya lebih bisa berkolaborasi dengan kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, untuk hasil dari diseminasi ini. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi untuk waktunya yang sudah menguras waktu Bapak Ibu, waktu istirahatnya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk Unopi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Nopi yang telah memberikan pemaparan pencerahan untuk kita guru pada pagi hari ini. Mungkin dapat disimpulkan tadi tentang diseminasi budaya positif. Nah, kita bisa menerapkan budaya positif. Mungkin selama ini kita dalam belajar, kita cuma mengapakan tugas kita aja, mengajar. Padahal sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan dari peserta didik kita. Yaitu tadi ada kebutuhan dasar, kebutuhan akan kasih sayang, penugasan dan kebebasan. Terus mungkin selama ini kita di sini posisi kontrol guru juga mungkin kita masih salah dalam menempatkan, masih sering mengasih hukuman, memberi label negatif. Setelah ada pencerahan dari narasumber kita Bu Nopi, kita sudah belajar di sini kita bisa sebagai manajer. Terima kasih atas ilmunya. Dan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sukses selalu untuk Bu Nopi untuk memberikan pencerahan kepada kami guru-guru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya